warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tobadan salam. Pemindang SEMM, anggota DPD RI, pembina Yayasan Sulapa Apai. Seleng mapakarajaku, nenia mapakarabiku, Lauri Alena, Tomatua Manabikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Andus Haji Jasman Juanda, MSI. Asyukurut termarajata lor banglahu ta'ala depan nenia adisi disinga nato pada angka hagere rion Roma Barat Sila Surata, Hadida SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa. Berbagi dan menggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas ilmu yang bermanfaat serta berilah kekuatan untuk dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para orang-orang yang berjasa kepada kami. Kami bisa berharap bahwa Engkau lah satu-satunya yang kabulkanlah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Samsudin Lake SPD MM. Kemerdekaan ke Kirama Jajaran Gau Maapai Elong Indonesia Raya Riburan Nuki pada Tetong Rion Rota. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Tomalapikeun Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Andes Haji Jasman Juanda MSI. Rita Paini, nasabah adop. Yang kami hormati, yang kita banggakan Bapak Dr. Haji Padilla yang telah lulus latihan total peserta didik. Alhamdulillah pada hari ini kita semua hadir di tempat ini yang pada hakikatnya sudah lama sebenarnya dinanti-nantikan acara ini ya, baru pada kesempatan ini. Olehnya itu atas kehadiran Bapak Dr. Haji di tengah-tengah kita, khususnya tentunya sekolah Bugis ini. Untuk selanjutnya tentunya ini masa transisi ini kami yang menanggung jawab dengan Bupati selanjutnya untuk bagaimana pengembangan daripada sekolah Bugis ini untuk angkatan selanjutnya. Pak Bupati langsung isi saya ini bahasa seperti ini kita mau lestarikan karena ini yang sementara berlangsung yang di bawah komando Pak Haji Padilla itu sekolah Bugis. Oh ada seperti itu? Iya ada. Rupanya beliau karena kami kalau Bugis. Nah nanti setelah itu mendengar wah ini yang bahasa Bugis seperti ini yang kita mau lestarikan tentunya. Melangkah untuk ini, tinggal kita selanjutnya untuk melanjutkan. Ya, tentu kan di APBD tentunya supaya sekolah kita ini bisa berlanjut. Dan inilah modal dasar kita yang angkatan pertama ini untuk selanjutnya menjadi pioner di kecamatan-kecamatan, mungkin nanti dibagi lalu atau wilayah, sehingga mungkin ada beberapa kita buka bersamaan. Itu. Atas nama pemerintah daerah tentunya menyampaikan terima kasih atas. Memang tentu banyak hal yang kita dapatkan dan terutama dalam pengembangannya di satuan-satuan pendidikan kita dalam bentuk peraturan bupati atau Perda, sehingga ada payung hukumnya untuk pelaksanaan. Ini karena kita di bawah komando kita, tapi untuk selanjutnya langkah-langkah selanjutnya itu memang perlu ada payungnya, ada regulasi untuk itu. Sehingga kan apa yang selama ini kita dengar bahwa di sini ada orang Bugis pernah ke ini, itu dibuktikan dengan adanya makam. Itu tidak bisa dibohongi bahwa di situ ada memang keturunan Bugis. Pada saat bahkan Ibu Gubernur sangat tertarik tentunya dengan budaya kita, sehingga ceritanya beliau kalau bikin acara di Singapura tamunya semua harus berpakaian adat Bugis. Saya bilang untuk dipakai semua ini mudah kan? Bukan. Kalau saya bikin acara semua tamu saya harus berpakaian adat Bugis karena saya orang Sengkang menurut dia. Nah, sehingga kalau undangannya itu semua harus berpakaian adat Bugis. Makanya yang pengurusnya itu skopnya lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajajaran ada Padupa Maduai, ia dari itu Alena Tomatua Malapikeun Bapak Dr. Haji Padilla SEMM, anggota DPD RI dan pembina Yayasan Sulapa Epai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada salama Pak Kepala Dinas. Bapak tentu sudah sering sekali mendengarkan seluruh pejabat negara, seluruh jajaran Dinas Pendidikan yang hadir. Tadi yang pertama sudah mengaku jadi profesor di tempat lain dalam bahasa Bugisnya Andri Guru.
Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi kesehatan. Tadi malam tiba dari Jakarta pukul 2:30 pagi. Habis sholat subuh tidur sedikit, jam 9:30 tadi kita start sholat Jumat di sekitar Pulua sebelum naik Pulua, dan sampai sore ini disekan. Tentu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesehatan. Kita tidak mendapat nikmat untuk bertemu seperti ini karena ada saja kendalanya. Kami Bapak Kepala Dinas dan hadirin sekalian perlu diresapi terus-menerus ialah menjawab tantangan terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan kita untuk membangun manusia yang berkarakter. Itu sungguh. Undang-undang pendidikan mengamanahkan bahwa manusia Indonesia dididik untuk berkarakter. Karakter apa? Karakter seorang Bugis Wajo. Bukan karakter mau Anda orang Jawa, mau orang Bone, mau orang Palopo, mau orang Sopeng, tapi ketika di Wajo siweniki membeli Wajo, telum peniki membeli Wajo, kata ada dirinya tolaba, menjadi itu Wajo. Apa maknanya? Harus kita menjadi berkarakter orang Wajo. Itu karakter yang kita mau. Jadi tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional membangun manusia berkarakter. Karakter mana? Karakternya Wajo. Karakternya Wajo yang mana? Kalau Bapak toko leko Pitung Panua, ada lagi karakter Pitung Panua. Silakan karakternya Pitung Panua. Boleh di Kopendran, karakter Kopendran. Boleh di tempe. Ini saya temukan pengertian tempe kira-kira 3 atau 4 minggu lalu ketika kita buka lokal karya pembelajaran gerakan budaya lokal dulu. Ternyata tempe ini artinya adalah sawah. Ini berasal dari bahasa Luwu, yaitu di kecamatan yang kita kenal sekarang di Bastem, yaitu daerah Luwu, Basesan tempe. Saya sedemikian lama mencari kamus kenapa ada kata tempe di Bugis. Saya tidak tahu Pak Sudirman ya. Ternyata kami ketemu dengan tokoh-tokoh adat dari Basesan tempe, daerah Luwu, itu daerah gunung di atas Bastem namanya, perbatasan antara Luwu dengan Toraja. Ya. Dan ternyata tempe itu ialah sawah-sawah kecil di tengah-tengah puncak gunung. Jadi di Basesan tempe namanya atau Bastem di daerah Luwu itu ada daratan di atas, dataran rendah di antara gunung. Di situ jadi di sawah, maka dia sebut Basesan tempe. Setiap saat ada hasilnya satu ikat padi, siwese ase. Boleh kogalunge kalau kita, boleh kok tempe. Tempe itu sawah dalam bahasa ini. Maka wajar kalau dalam tempe kemudian menjadi sawah kembali sebenarnya. Ya. Dan memang dalam tempe ini bukan danau di zaman lampau. Di abad ke-14-15 ini adalah Teluk Bone. Jadi bagian daripada Teluk Bone dia mengalami pendangkaran menjadi sawah. Maka orang bilang danau tempe. Ini fakta ya. Gitu ya. Masa ada tempenya orang Wajo, tempenya orang Jawa ada enak dari. Baik, Pak Kadis dan hadirin sekalian, itu satu makna tadi. Mengapa kita melaksanakan ini? Karena kita ingin membangun karakter Bugis. Karakter Bugis yang mana? Karakter Bugis Wajo, Wajo. Karakter Bugis Wajo yang mana? Karakter Belawa, karakter Pitung Panua, karakter Giliran, karakter Pendran, karakter seluruh 60 akarungan yang kemudian menjadi arunan dan kemudian menjadi arumatoa. Karakter itu yang kita mau sesungguhnya terus-menerus terwarisi, dan terutama mohon maaf, terutama yang merasa tokoh adat. Ada makna Andita terpertahankan, ada makna Beta terpertahankan, tapi dia terpertahankan ini karakter seorang bangsawan Bugis. Tadi makna bajuna si wasongko rencana, si wajas tutupna, apalagi pakai bekeli Pak Parasan Roe. Ini kan bekeli Pak Pasan Roe saya Bone. Tidak begitu ikatan sarungnya orang Bugis. Bekeng, Pak Bekeng itu pasio kawan, pasio tapi. Jadi dia kecil, tipis, berujung kepada pasio kepalanya keris supaya jangan mudah dicabut. Dia mabuknya menjadi sulepe. Siapa yang perkenalkan ini? Waria-waria, paling roboting yang perkenalkan itu. Saya tidak pernah pakai ikat begitu Pak, kalau saya pakai sarung. Sarung sutra begini, karena ada cara ikatnya dan tidak akan jatuh. Pak Pasio dari Pak itu di situ kunci atau bengentar yoro. Pasio di Pak itu di
situ ujungnya bermuara pusar, sehingga ditusuk bayi pun masih mentah dengan ikatan sarung. Itu maknanya itu pastori Pak itu. Kenapa perempuan bajunya begini kemudian sarungnya di samping? Nah, saya rumah kelemahannya, dia lemah kalau digigit-gigit, gere-gere. Karena itu pasti lipatnya di samping ini. Nah katanya turun hari atau jauh hari, nah katanya sambil jauh ke makwe. Nah sebab jangan digigit-gigit perempuan gampang gere-gere. Ada maknanya. Pada sebuah acara hari jadi Sulsel, di hari jadi Sulsel sempat bukan saya jadi boleh, memang sempat boleh saya paling itu kalau boleh tanya. Saya ajar caranya ikat sarung. Jadi memang sarung itu diikat dulu ya, diikat. Kan sarung sutra dulu harus gampang lepas, jadi siok. Maknanya pokok yang selama ini dengan Pak Dr. Sudirman dan teman-teman para guru sudah sampaikan pada kita, bukan ajarkan ya. Yang pertama adalah bahasa dan aksara dengan segala aspeknya. Bahasa dan sastra dengan segala aspeknya. Ada beberapa kata kunci yang saya mau ingatkan di situ. Yang pertama adalah hanya ada 2 bahasa di Sulawesi Selatan yang mempunyai aksara. Dan sebuah bangsa, sebuah suku yang memiliki aksara, itu artinya sebuah suku yang peradabannya tinggi. Di Sulawesi Selatan hanya ada 2 suku yang memiliki aksara, yaitu Bugis sama Makassar. Tidak ada aksara Mandar, tidak ada aksara Toraja. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak, ibu dari Mandar. Tapi kalau sebab itu bisa Anda tunjukkan, boleh. Karena ibu itu bisa jadi belum bisa temukan, Pak Sudirman belum temukan. Tapi dia nggak ada. Jadi kebanggaan pertama yang kita mau di balik ini adalah membanggakan bahwa kita punya aksara yang bernama Lontara. Mari yasan Lontara. Nah sebadiolo, koi Lontarae Ryuki. Lontara itu apa? Dotala. Dota, ya, dota. Di dota itulah ditulis dengan menggunakan kalang. Ada 2 kemungkinan tintanya. Yang pertama kemungkinan tintanya dari darah ayam. Itu sebabnya Lontara Erjolo ia pernah dibaca na kuricerai. Natanya makin apa cerana? Ia darahnya orang disebutkan ipingan ia Lontara nampak di terbaca. Maka dari bicara Lontara dapat dibaca. Bukan soal sakral-sakralan. Ini soal ilmu. Hanya caranya orang tua kita dulu menyembunyikan sedemikian rupa ilmunya, dia tampilkan dalam bentuk simbol-simbol. Masih saya temukan Lontara di Andi Duli, di Kasodilasa, tempat di software ini, tidak bisa dibaca Lontaranya, ya. Lontara gunung itu, gak magi nih. Nah, sudah boleh baca kaji. Sini, saya bawa ke Bode. Di Bode saya coba potong ayam basmati, ambil darahnya, kita sapu, terbaca semua. Ternyata hanya silsilah daraja. Maka dia dapat taruh Lontara ya. Dia pernah dibukain hasil gereja di mana? Di Cerapi. Cocok nih, darahnya udah pakai, maka banda beli mana di rumah cek. Kan tomat cek menurun rena kan? Iya, tomat cek itu menurun rena. Mas Api dan untuk si bapak daun ke tomat cek. Jadi pertama kebanggaan kita mau mengapa bahasa aksara khususnya dan dengan rangkaiannya ialah karena kita ingin banggakan sampai ke generasi kita ke depan. Ada sebuah aksara Bugis yang bernama Lontara. Dan kalau ini kemudian hilang, maka kita kehilangan karakter, kita kehilangan identitas sebagai seorang Bugis. Itu yang pertama. Yang kedua, filsafat huruf. Filsafat huruf Bugis. Ini saya hanya ingatkan, saya sudah kemukakan yang lalu ya. Ya. Filsafat huruf Bugis hanya berangkat dari 2 kata, ta dengan ma. Itulah menjadikan kita tahu. Ta, ma disimbolkan perempuan, ta disimbolkan laki-laki, menjadi sa. Ini kata Prof. Matulada analisanya. Maka menjadi sa masada, sada tahu, akhirnya lahirlah tahu. Jadi urwah yang pertama, kumakun rai menjadi tahu. Jadi itu falsafahnya kita punya. Ini namanya filsafat huruf. Ma perempuan,
perempuan punya mak, ketua punya apalah, gitu ya. Kemudian laki-laki menjadi simbolkan sebagai ta, karena pani, makon rebengen, urane moka, maktama, mencari tahu. Tapi itu namanya filsafat, ya. Gambaran pengetahuan yang terjadi di baliknya bahwa semua huruf-huruf kagak nyangka papa mampat itu semua berasal dari dua garis saja, garis lurus sama garis bengkok. Serat. Ini kes begini menjadi ta, ini kes begini menjadi ma, disatukan menjadi sa, disatukan menjadi a. Kemudian dibuatkan simbol-simbol tanda. Karena itu jangan sampai ada yang memodernkan aksara Bugis ini dengan menulis aksara Bugisnya dan menambahkan huruf Latin untuk angka matinya atau penyebutan matinya. Misalnya begini, mandre, nah tambah n di tengah-tengah, jangan itu. Pokoknya mare, nah, terserah disitulah. Jadi bisa saja contoh paling mudah sapo, sapo dengan sapo, kan cuma dua huruf, sa dengan pa di belakangnya o, jangan tambahi double atau p. Pokoknya dua huruf. Sapo boleh menjadi sapo, apalagi sapo ya, betul bisa. Kesimpulan saya ya, jangan modernkan aksara Bugis. Karena Jawa, mereka punya aksara Jawa, ini sangat dia jaga mereka, sangat dia jaga. Karena itu bagus sekali di Kelasta, Sekolata, nama Sekolata kita tulis itu, kemudian di bawahnya kita tulis ini. Dan kalau Pak Kadis Pendidikan setuju, Pak Sudirman setuju, saya akan cetakkan kita aksara Bugis yang diproduksi oleh Yayasan Musula Papai bersama Dinas Pendidikan Wajo. Kita bagikan nanti di semua sekolah. Itu sudah Pak Kadis Pendidikan. Nanti kita buatkan supaya ada simbol di minimal di ruangan gurunya atau di ruangan kepala sekolah. Ada ini. Kalau dibuatkan perkeras tidak cukup juga modalnya yayasan itu. Itu yang pertama, bahasa dan sastra dengan segala rangkaiannya. Banyak rangkaiannya kan. Tadi MC-nya dengan berpasangan sudah cukup bagus berbahasa Bugis. Tapi pembaca mana? Dia sih bicara Bugis. Ya. Tapi saya mau kasih catatan kecil karena bapak-bapak ini pendidik semua. Tolong lain kali baca Al-Quran jangan berdiri. Membaca Al-Quran pakailah kursi, kalau tidak ada depan duduk, supaya berbeda dengan cara membaca Injil. Ini di kampus Unismu saja saya bukan kritik, sarankan jangan baca Al-Quran dengan berdiri. Bayangkan jika membaca Al-Quran zaman lampau, Bapak Ibu sekalian, yang beliau masih usia sekian, Nabi Sa'id majene riolo, napa kita katani Al-Quran. Tuh, pokoknya Al-Quran sama dengan tak lebih daripada ya. Karena itu saya sarankan mana tadi Adinda yang baca Al-Quran, jangan dibaca Al-Quran berdiri, apalagi membaca Injil itu kitab Yahudi dibacakan dalam bentuk nyanyi, kemudian masuk Injil dibacakan dalam bentuk nyanyi, berdiri dan duduk. Dan etika pembacaan Al-Quran harus duduk bersila. Itu etika Bugis dalam membaca Al-Quran. Itu jangan segala rangkaiannya. Dan kita patut bersyukur dan berbangga di Wajo karena Mas Sure telah mendapat pengakuan apa istilahnya sebagai warisan budaya tak benda, heritage culture, warisan budaya tak benda. Artinya apa ini? Melalui kita semua sebagai alumni ini dengan Pak Sudirman harus kita buat animasi, kita harus buat sebuah tempat dengan sebuah apa modelnya yang menandakan bahwa Wajo adalah pemegang hak cipta, pemegang hak temuan, pemegang keilmuan pengetahuan tentang Mas Sure. Harus ini. Seandainya kita masih punya waktu, dulu kan sering dibuat lomba Mas Sure nih Pak Jasman. Ya, karena kita yang dapatkan. Artinya apa? Tidak boleh meskipun sesama kita Bugis, orang boleh, tidak boleh lagi boleh mengklaim bahwa Mas Sure tidak boleh. Mas Sure tidak Wajo. Karena
kita dapatkan pengakuan intelektualnya, pengetahuannya, pengakuan-pengetahuannya. Dan ini dijamin oleh bukan cuma undang-undang Indonesia, tapi ini dijamin oleh dunia. Yang namanya diberikan penghargaan atau pengakuan sebagai heritage culture atau penghargaan warisan tak benda. Disebut warisan tak benda karena dia tidak berwujud benda, karena pengetahuannya, bukan karena maksudnya angkani boleh lagali kono ko anue matrulo kapetani ya riasan mendapat penghargaannya. Pengetahuan tentang membacanya, menulisnya, menghafalnya dari waktu ke waktu, itu yang disebut dengan itu yang dikategorikan penghargaan. Jadi Pak Kadis harus seluruh jajaran kepala dinas pendidikan macam Masura. Ada nampak Sudirman. Tiba-tiba satu waktu dia baca di dunia. Ada turunan Bugis di Johor, turunan Bugis tadi yang disebut di Singapura, turunan Bugis yang ada di berbagai negara, baca di internet. Apalagi Pak Kadis Pendidikan ini termasuk Kadis Pendidikan yang sangat aktual di media sosial. Ya, hampir tiap hari saya bertemu di Instagram atau di Facebook. Bertemu fisik baru lagi hari ini ya. Orang baca, Masura di mana tuh? Di search di Google. Wajo pemegang hak intelektualnya yang kita sebut dengan ya. Maka harus dilihat di mana, siapa. Ini kelemahan kita di Indonesia, berburu untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan pengakuan, kita tak pelihara. Sama dengan berburunya kita mendapatkan pahlawan nasional. Jadi kunci dari para bahasa dan sastra kita miliki di Wajo ialah Masura mendapat pengakuan pemerintah sebagai hak pengetahuan hak ciptanya Wajo. Tapi konsekuensinya ialah, nah kalau kita melemahkan Masura, siap-siap Pak mesti nasab Pak Wajo. Bahasa lainnya, kalau ada yang mau mengkomersilkan di Masura, tidak boleh, tidak harus seizin dengan pemerintah daerah Wajo. Dan kalau tidak itu pelanggaran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran yang kita lakukan ini, dalam gerakan yang kami lakukan ini pada Jasman, yang kedua adalah tradisi Bugis. Tradisi masyarakat Bugis. Yang lalu kalau saya sudah ingatkan ada 3 tahapan tradisi Bugis. Tahapan zaman purba, tradisi sebelum Islam, kemudian tradisi Islam, dan tradisi sekarang ini. Saya mau kata kunci yang tolong dicamkan baik-baik semua. Tidak ada tradisi Bugis yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada. Yang ada ialah orang Bugis yang tidak bisa membedakan antara tradisi lama sebelum Islam dengan tradisi setelah Islam masuk. Itu yang sering terjadi. Lagi-lagi Wajo dapatkan satu pengakuan luar biasa, yaitu Macera Arajang. Ya. Nah, ini Macera Arajang besar sekali tantangan tadi pada Jasman. Kita harus memiliki tempat untuk mempresentasikan, memperlihatkan yang mana dimaksud dengan Macera Arajang. Dan tantangan terberat kita ialah bisa nanti berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri atau orang-orang yang ada di pergerakan syariat Islam. Padahal saya sudah jaminkan kita tidak ada tata cara tradisi Bugis yang bertentangan dengan syariat Islam sepanjang orang yang bersangkutan paham syariat Islam dan paham tradisi Bugis. Saya kasih contoh ini. Macera Arajang ini sebuah istilah. Ketika di zaman sebelum Islam, yang dimaksud Arajang bicara itu ialah diambilkanlah tadi darah ayam, kemudian ditompang ini semua dengan segala sedianya. Ya. Arajang itu ialah benda kerajaan. Benda kerajaan itu bisa berbentuk keris, bali. Tentu bali kita di sini ada di Soraja Malangga. Saya tidak tahu siapa yang simpan sekarang setelah beliau tidak ini. Ya. Salahkah? Nah, ini pertanyaan kan. Salahkah kalau dalam acara Macera Arajang kemudian ada soko lotong, ada soko putih, angkai telur ke tengah, salahkah itu? Kalau saya jawabnya tidak salah. Asal jangan bilang soko lotong ini untuk dewa ini, soko putih ini untuk dewa ini. Yang salah ialah kalau kita tidak ucapkan bismillah ketika kita mulai acara. Dan yang salah ialah ketika berdoa tidak baca Al-Fatihah. Bukan salah, tidak sempurna doanya. Jadi Pak Ustaz tadi kalau doa itu
Biasanya diawali dengan Al-Fatihah atau diakhiri dengan Al-Fatihah, itu berdoa. Karena kunci seluruh doa ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi itu untuk Pak Ustaz tadi yang baca doa. Tadi Pak Ustaz kalau saya harus baca doa, hampir dia membaca doa gaya Kristen. Maaf ya, kalau mau tahu yang tulis. Ya, kenapa di Indonesia kan semua ada doa? Ini kan begini, kenapa diarabkan sebagian dan di Indonesia kan sebagian doa itu karena ada Islam, ada non-Islam. Karena itu kalau di Bugis mestinya memang doa kita cukup dengan bahasa Arab saja. Itu semua, Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi Macera Arajani Bugis. Tradisi Bugis adalah tradisi mulai dari lahir sampai mati, bahkan sebelum lahir. Pak Kadis Pendidikan yang saya hormati dan Bapak Ibu semua sebagai guru, sebagai pendidik, konsep orang Bugis adalah konsep yang paling memahami tentang apa yang disebut dengan pendidikan berorientasi kesehatan. Napai matang terlumpulan atau ditumpulan mapasili agak masuk gina. Ialah makan makanan yang bergizi. Jadi jangan dipengertiankan lain-lain. Itu yang saya membuktikan bahwa tidak ada tradisi yang berbeda. Apa maknanya di sana? Si ibu yang sedang hamil ini, dia makan makanan yang bergizi supaya jabang bayinya menjadi sehat nanti ke depan. Begitu maksudnya. Selesai bersalin, buat lagi acara syukuran, apa namanya Pakulawi. Ya ini kan soal ya Makulawi, Makokaju, banyak istilah ya. Ya Makulawi itu biasa dilakukan setelah sekian hari habis melahirkan. Kalau sekarang bahasa Arabnya hakika, ya, ada orang tidak mau akikah lebih dari 7 hari, 14 hari, ada urusan semua itu. Mau berapa hari usanta, mau apa berbeda itu apa? Oke, itu yang kedua, tradisi. Dipahami ya, paham. Saya sudah tulis dalam buku tradisi masyarakat selatan dan saya sudah tulis dalam tradisi Islam itu buku itu. Yang ketiga adalah sejarah budaya. Sejarah budaya. Bapak Ibu semua saya yakin sudah tahu sejarahnya Latirina Totapa dan harus tahu. Kalau belum tahu, saya tugasnya Pak Sudirman menjelaskan siapa Latirina Totapa, Tuacana Wajo atau Tuacaya dari Wajo. Gitu. Orang Wajo harus hafal sejarahnya. Bagaimana bisa ketika terjadi gempa bumi di Mampu, dalam mitos disebutkan terjadi kutukan di Mampu, itu mitos. Ada kutukan di Mampu sehingga nasunah malangnya sunnah tarobona, kemudian dikutuk ini orang ini yang menjadi batu dalam dua Mampu, itu cuma mitos. Cerita itu juga ada di India, ada di mana-mana. Yang benar terjadi gempa bumi di Mampu, kemudian orang-orang Mampu ini ada yang kesini dan ini yang bersama dengan orang-orang awal mendirikan kerajaan Wajo. Itu fase kerajaan Wajo kedua. Fase Wajo berikutnya adalah dulu masuk Wajo. Ini harus dipahami. Mengapa hari dari Wajo menjadi tahun sekian. Itu baru Wajonya. Ibu orang apa misalnya? Orang Belawa. Harus mampu kita ceritakan kepada anak-anak bagaimana cara ceritanya Belawa. Bukan sejarahnya Afrika, sejarahnya Eropa, sejarahnya ini yang harus diajarkan. Itu urusan lain, mengajarnya formal. Tapi yang mau diajarkan ialah, sebentar saya akan gambarkan bagaimana cara masuknya di sekolah. Karena terlalu banyak yang kita mau lakukan, kan? Tapi dia anak-anak kita harus tahu ceritanya Belawa. Tahu ada itu Belawa, kita Belawa, Wajo, terus Wajo, menghias Belawa, menghias Singkan, gitu. Kira-kira begitu. Siapa orang dari Pamana? Dari Pamana? Yang peserta kita? Dia pakai dari Pamana? Iya, Pamana. Jangan kira-kira dari Pamana, Bu? Tugas di sana atau dari Pamana? Pamana namanya adalah Cinariaja. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun egoisme yang tanda kutip ini Pak
Sopeng, dia menjadikan Sopeng sebagai pusat Bugis, silakan. Boleh menjadikan pusat peradaban Bugis, tapi kata Kampung Mugi hanya ada di Wajo. Kampung Mugi, Sabang Baru. Jadi boleh saya, orang boleh klaim saya yang punya peradaban Bugis, simbol peradaban Bugis, karena sejak abad ke-17 Bugis dipimpin oleh Bone. Itu berkait dengan persoalan sejarah perjalanan bangsa saat itu. Tapi di mana mulai ada kata Kampung Mugi, disitulah turunlah satu Mugi, saudara dari Bapak Sawedigari, saudaranya Batar Latu ya, saudara dari Batar Latu, dia mengembara ke sini, kemudian dia kawin dengan Weteri Abang dari Cina di Laut yang sekarang bernama Cinanya Bone, dan lahirlah Wecudai. Dan datang Sawedigari menikahi Wecudai, lahirlah Nagarigo. Di mana itu ialah satu Mugi beristana di Langkanai. Di mana itu Langkanai? Di desa Wecudai, kecamatan Pamana. Ada situs tak di sana, ada buktinya di sana. Cuma saya minta kita semua, kalau wartawan jangan tulis karena saya tidak suka polemik lain-lain. Cuma saya minta begini, jangan ke sana, lokal kamu bola-bola. Nah sama bilang kita bola batu ngaret. Ya, di sekeliling tempat di sekitar makam Wecudai itu, angka mana nih kalau bola-bola itu di sini cerita ini bersentuhan dengan sekolah budaya Bugis, hentikan itu. Itulah yang bisa dikategorikan bertentangan dengan syariat Islam. Yang belok pada 40 ada yang kau tak tahu kuburan atau ke tidak karena kau tak tahu belaka supaya kita ada selalu pikiran apa bikin rumah seperti ini yang disebut maker. Gambaran kecil yang rumah yang kita impikan, kenapa disimpan di situ? Nah, tidak pernah kita lihat yang sangat. Taruhan itu belakang tuh. Tarik ke belakang yang setiap menghadapi isu, apalagi kumpulan terima tunjangan apa? Tunjangan akreditasi. Tanpa jahitannya, maka di belakang bola batu dan tingkat. Tapi sebaiknya orang Bugis jangan buat rumah batu, rumah kayu saja. Ya, itu tadi tentang sejarah. Siapa yang sudah pernah jalan-jalan di sini? Oh, sudah kita kemarin. Itu Pak Adi Jasman itu. Ya, jadi memang saya kira Pemda Wajo di sini kita di Wajo banyak sekali kita punya situs sebenarnya. Saya kira Pemda Wajo perlu memelihara itu ya, di Langkanai. Tapi mudah-mudahan tidak ada haji lagi yang di situ juga bicaranya. Nah, sebelumnya kita kamu pulau-pulau itu tidak gaji, baca-baca itu mendapat jero, salah itu. Masalah dengan kita. Ya, tapi akhirnya dia pergi tidak mau ngomong lagi dengan saya. Tepat orang serikat. Ya, tugas saya harus meluruskan begitu. Saya bukan dai ya, bukan ustaz, tapi saya orang budaya yang mau meluruskan pemahaman tentang budaya Bugis yang saya yakinkan tidak bertentangan dengan tradisi Islam. Sejarah budaya Bugis harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, dan bukan kita yang harus pahami, murid-murid kita. Di rumah kita, anak-anak kita ada salah-salahnya menangkai yolo Pak Kamus, si Bapak Kacapi. Wajib dapat juga kamus. Luar biasa ini Pak Sudirman di Nalamana ini. Sutra, empat kita ambil ya. Kenapa itu kamus di Bugis tumbuh berkembang? Karena saat-saat malam dia main kamus di situ sambil bercerita kepada anak-anaknya. Sambil main kamus atau dengan lagu-lagunya itu kepada orang sekitarnya, dia sampaikan pesan-pesan tentang apa yang dimaksud dengan peradaban. Terakhir adalah jadi aspek keempat, ya, ada pengadaran, wari, rapang, wicara, apa lagi? Jadi ada wari, rapang, wicara, salah. Syarat inilah yang membuktikan dan menyatakan bahwa budaya Bugis tidak ada yang bertentangan dengan budaya Islam. Karena begitu Islam masuk, dia langsung menjadi bagian daripada adat pengadilan. Yang semula hanya 4, kemudian menjadi 5 dengan syarat. Syarat dalam bahasa Arabnya ialah syariat.
syariat di bahasa logika menjadi salah. Cuma bahasa Bugis saja. Kadera juga dari bahasa Arab menjadi kursi. Kadera itu bahasa Arab. Saya kira ini yang terakhir ini. Ada wari, rapang, bicara, dan sar. Saya kira tamat nanti dengan ini semua. Sudah selesai, ya. Dan terakhir saya berharap kepada kita semua, karena Pak Karis ini istilahnya kita punya Bapak Ibu ini setelah sebentar kita serahkan sertifikatnya dan simbol sebagai alumni Sekolah Bugis Latiringan Totaba, maka kita akan memberi gelar mereka sebagai para andre guru. Jadi, bayangkan ya, selama ini bapak-bapak guru belum pernah disebut sebagai andre guru. Sekarang andre guru. Mengapa kita sepakat di pengelola sekolah Bugis ini menyebut andre guru? Sebab inilah istilah Toriolotan Agung Katomanca. Bukankah sebelum pendidikan formal orang Bugis sudah menganut pendidikan yang disebut dengan homeschool? Homeschool, sekolah rumah. Sekolah rumah itu apa? Makan de guru. Tega makan de guru, karena ada guru koro, ada guru pasilat. Dari mana ada guru? Ada guru pasilat, ada guru mengaji, ada pokoknya macam-macam. Nah kita ini ada guru yang sempurna karena semua kita paham kecuali pasilat. Jadi selamat semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin tutup dengan kalimat seperti ini. Sengat semata jarum, betapa kecilnya itu jarum, tapi saya harap kita ingatkan terus. Rampi bola dan urapi ikan utuh. Ingatlah atau sebutlah saya selalu ibarat manisnya gula, supaya saya juga selalu ingat dan mengingat kita ibarat gurihnya gula. Jadi maknanya ialah terkait tentang makanan kayak serta pembina sekolah Bugis kepada sekolah atas dan lain-lain, apalagi menghadapi April 2019. Kalau ini bahasanya kita punya orang Bugis, rampia apa? Senang semata jarum. Sebenarnya panjang kan? Nah, saya ambil singkatnya tadi. Bayangkan perpanjangan sampai akhir zaman, akhir ayat. Saya kira itu saya ambil singkatnya tadi supaya ini, dan saya mohon maaf agak panjang saya bercerita kepada kita semua. Pertama karena saya pikir kesempatan sangat bagus sekali untuk kita sering berbagi, sering menyempurnakan apa yang kita sudah punya, dan mari semua mewarisi nilai-nilai Latiringan Totaba sebagai andre guru psikologi di dalam menjaga 4 warisan budaya yang telah diamanahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Bajo di bawah kepemimpinan Kais Pendidikan Bajo Padi Jasman. Di baliknya Padi Jasman ada namanya Pak Sudirman. Itu di baliknya Padi Jasman ada Pak Sudirman yang berikutnya masih mulai panjang. Selamat kepada selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi Cendana,
Sekretaris dan Kepala Bidang Kebudayaan. Sina Psikologi Andi Mimi Miranda SPD, Erni SPD MSc, Abdul Hamid SPD, Samsudin SPD, Hasmulyadi SPD, Agusniadi SPD, Nerima Gonaro, Seti Bapak Semaraya, Lokasi Psikologi Latihan Utama. Dan itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Untuk memberikan ucapan selamat sekaligus menyerahkan sertifikat atau membabarkan sertifikatnya lo di sekolah UI. Betta ini sih guru apa kisumpah dari juru nih. Dari sini katanya kenapa mulai
simbolik diserahkan buku dari pembelajaran budaya. Dari manfaat naruh tangga sesuai dengan sunnah kopi sopo telur biasa sering senang lagi tinggi mungkin itu pasti kok manggil telur jadi begini ya psikologi harus supaya dia nanti dapat tahu ke bahasa lewe maka ketemu tapi setelah masuk Islam dengan membawa tradisi ini sudah semua ajaran yang bertentangan dari tak kunci banget. Jadi ibu sekalian, kalau kau namakan, tidak usah sudah-sudahan. Sesekali kayak begini, itu oleh merupakan berita. Berita sih, biasa yang menyambung hubungan simbolnya. Barangkali kita sebagai Thank you.